Viera Lovita, dokter perempuan yang mendapatkan intimidasi atas unggahannya di media sosial karena dianggap melecehkan ulama, angkat bicara mengenai peristiwa yang ia alami. Ia mengkonfirmasi beberapa bentuk intimidasi melalui pesan singkat, telepon, hingga kedatangan orang yang tak dikenal. Meski sudah memberikan pernyataan maaf secara lisan dan tertulis, sampai saat ini Dr. Viera masih mendapatkan ancaman. Meski begitu, Viera mengaku belum akan mengambil langkah hukum untuk meredam ancaman yang ia dapatkan. Kasus ini bermula dari tulisan Viera di media sosial tentang pemimpin FPI, Rizik Syihab, yang kemudian menjadi viral dengan berbagai pelintiran dan hujatan. Akibatnya, Viera mendapat intimidasi dari berbagai pihak dan sejumlah kelompok lain. Saya sama seperti netizen lainnya yang hanya mengemukakan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya tanpa maksud dan tujuan apapun. Bahwa intimidasi itu memang masih ada, masih tetap terjadi tanpa menyebutkan nama ormas atau lembaga apapun, karena itu adalah oknum gitu. Saat ini saya belum memutuskan atau merencanakan hal apapun ke depan. Tapi yang pasti sebagai dokter saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat. Sementara seorang remaja yang mengalami peristiwa yang sama dengan Dr. Viera diintimidasi sejumlah orang dalam sebuah video yang viral di media sosial, akhirnya dievakuasi polisi Kamis petang. Remaja itu diintimidasi karena membuat postingan yang menyinggung kelompok tertentu di akun media sosialnya. Remaja berusia 15 tahun ini dan segenap keluarganya dievakuasi unit Jatanras Polda Metro Jaya dari kediaman mereka di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Dalam video yang viral di media sosial ini, remaja ini diintimidasi dan mendapat kekerasan fisik dari sejumlah orang yang diduga anggota ormas pengurus. Rukun warga setempat mengatakan bahwa peristiwa dalam video yang viral di media sosial itu terjadi pada 28 Mei lalu. Sekitar 50 orang mendatangi remaja ini dan membawanya ke pos RW. Kamis malam, remaja dan seluruh keluarganya dibawa ke unit Jatanras Polda Metro Jaya. Sementara polisi juga telah mengamankan satu orang terduga pelaku yang melakukan pemukulan terhadap sang remaja. Jatanras Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa ada intimidasi dari pihak FPI kepada keluarga Mario Putra. Kita bukan melakukan penangkapan terhadap Mario Putra, tetapi kita melakukan evakuasi untuk mengamankan agar tidak terjadi intimidasi dari pihak FPI. Dan langkah selanjutnya, selain kita evakuasi, kita akan melakukan tindakan tegas terhadap ormas FPI yang melakukan intimidasi terhadap warga. Persekusi atau tindakan sewenang-wenang memburu seseorang yang dilakukan sejumlah warga belakangan ini marak terjadi. Perbuatan main hakim sendiri ini tentu tidak bisa dibenarkan. Pemerintah diminta hadir untuk menindak tegas pelaku intimidasi. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Sumatera Barat, Viera Lovita, merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sejumlah orang dari sebuah ormas. Peristiwa itu bermula setelah ia membuat pernyataan yang dianggap menghina ulama di akun Facebook miliknya. Mengaku diintimidasi, Dr. Viera pun memutuskan pindah ke Jakarta. Atas pertimbangan di atas yaitu keselamatan saya dan anak-anak, dan ditambah lagi situasi lingkungan yang tidak mendukung, saya memutuskan untuk berkeinginan keluar dari kota Solok, Sumatera Barat. Kejadian yang menimpa Dr. Viera juga dialami seorang remaja berusia 15 tahun di Jakarta. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan sang remaja diintimidasi sejumlah orang. Persekusi atau tindakan sekelompok orang untuk memburu dan menangkap orang lain semakin marak terjadi belakangan ini. Gerakan yang bermula dari pelacakan melalui media sosial ini disinyalir terjadi secara sistematis. Dilakukan dengan mengumumkan di media sosial untuk mencari orang atau postingan yang dianggap menistakan agama Islam atau ulama dan segera melaporkan. Ini ada rangkaian yang teman-teman bisa lihat tahapannya sangat sistematis. Kami betul-betul merasa bahwa harus ada upaya mewaspadai persekusi ini karena persekusi ini kalau melihat tidak berhentinya tindakan ini dilakukan, maka ini akan bisa lebih luas lagi terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta serius menangani tindakan yang dikhawatirkan menyebar di seluruh Indonesia ini. Karenanya, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kepolisian untuk bersikap tegas kepada pelaku persekusi. Tahun-tahun lalu. Tapi akhir-akhir ini udah 40 kasus Pak yang terjadi di seluruh Indonesia. Iya, saya sudah mengecek
Tapi kan sudah diperintahkan polisi untuk mencegah itu kan. Artinya polisi yang seharusnya tegas ya Pak? Iya, iya, iya. Tindakan main hakim sendiri, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas kepada mereka yang secara terang-terangan melakukan intimidasi. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Fenomena persekusi atau perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang untuk dihakimi kian marak dan meresahkan. Bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menindak aksi main hakim sendiri ini? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Yunita, yang merupakan anggota dari Koalisi Anti Persekusi dari LBH Jakarta. Mbak Yunita, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono yang merupakan analis kebijakan media Div Humas Polri. Selamat malam, Pak Pujo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Pujo. Saya akan mulai terlebih dahulu. Kalau kita lihat Pak Pujo ya, yang paling tidak yang saya lihat ini, yang saya amati dan muncul di berbagai media, begitu ada mulai ibu-ibu, dokter begitu ya, kemudian remaja. Ini menjadi korban, Pak, digeruduk sekelompok orang yang kemudian disebut sebagai persekusi karena gara-gara mereka melakukan mengunggah status di media sosialnya masing-masing, di akunnya masing-masing. Kok bisa sampai begini, Pak? Gimana kepolisian, Pak? Yang pertama, kita kalau melihat permasalahan itu, kita melihat yang pertama adalah sebab dulu. Sebab, kemudian proses, upaya, dan harapan yang harus kita. Jadi kita melihat bahwa dengan makin menguatnya internet, ya, itu muncul yang disebut media sosial. Yeah. Kan begitu. Di situ masyarakat sering menganggap bahwa media sosial ini adalah domain pribadi. Padahal ingat bahwa media sosial ini adalah domain umum, kan begitu. Yeah. Saat kita chatting, itu kita anggap sebagai bagian daripada kelompok kita, itu sama orang-orang tertentu bisa diposting ke tempat lain. Kan begitu. Bisa dianggap ini menghina dari kelompok-kelompok lain. Okay. Itu yang pertama. Jadi itu ada penguatan daripada media sosial serta penguatan namanya kebebasan berekspresi sejak tahun 1998. Jadi saat ini masyarakat memang senang untuk sharing informasi, bergunjing dan lain-lain. Tetapi tentu saja yang dengan adanya itu kan pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan berbagai tindakan, upaya dan pencegahan. Yang pertama tentu saja dengan adanya Undang-Undang ITE, ya, dengan adanya kebebasan berekspresi muncul. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE, yang kedua adalah Undang-Undang 998 tentang kebebasan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi memang permasalahan ini permasalahan yang kompleks. Tetapi kalau permasalahan persekusi ini sebetulnya adalah permasalahan hukum. Nah, kan begitu. Dia. Makanya kita langsung bicara persekusinya. Permasalahan hukum. Permasalahan hukum di mana ada sekelompok orang yang memanfaatkan tadi media sosial. Kan orang ini kan dia nyampaikan lewat media sosial, orang memonitor lewat media sosial, kemudian dia sharing informasinya ke media sosial untuk melacak siapa ini orang nih, kan begitu. Yeah. Nah, kemudian kelompok tersebut setelah bisa melacak, kemudian mendatangi rumahnya, kan begitu. Karena memang kita sering berpikir bahwa kita... Itu nggak bisa dicegah, Pak ya? Kita memiliki sistem, ya. Kita melakukan namanya patroli. Kita kalau di kepolisian memiliki dengan adanya media sosial ini kita membentuk tiga satker baru. Yang pertama Dir Cybercrime, kemudian Biro Multimedia sama Direktorat Kamsus di Artinya bisa dicegah. Bisa kita yang pertama untuk Biro Multimedia kita melakukan edukasi. Kita mengedukasi pada masyarakat bagaimana caranya untuk baik atau bijak dalam melakukan medsos, sehingga tidak gampang menyinggung orang lain, kan begitu. Itu. Anda bicara ini sebabnya dulu. Nah, begitu, sebab dulu, kan itu makanya multimedia. Dengan kemudian jika ada permasalahan apakah permasalahan persekusi kah, permasalahan penghinaan, sara dan lain-lain di media sosial, kita memiliki namanya Direktur Cybercrime, kan begitu. Untuk mendukungnya kita memiliki namanya
Direktur Kamsus. Jadi itu kita sudah berupaya untuk mendidik masyarakat serta melakukan upaya pencegahan. Tapi tentu saja ini kan kalau ada orang ya, ini kan jutaan orang. Kalau 1 per detik ini mungkin miliaran orang yang berdiskusi. Kita tidak bisa 100% membaca semua mesin kita, kan begitu. Tetapi setelah terjadinya viral kita mesin-mesin kita kemudian anggota kita langsung melacak, oh ada viral baru langsung kita memahami ada permasalahan di dunia medsos tersebut gitu. Nah, dan itu kita bisa dicegah tidak sebelum orang menjadi korban persekusi atau diintimidasi oleh sekelompok orang yang mendatangi orang yang menulis status tersebut. Jadi persekusi itu bisa, yang pertama bisa berada pada domain medsos juga, medsos kontra medsos. Jadi dia mengancam, awas kamu di medsos bisa terjadi. Nah, itu yang di medsos. Kemudian ada juga yang langsung begitu mengancam di medsos, dia tahu lokasinya, dia datangi kan begitu. Jadi nggak terpantau menurut Anda kalau ya, yang tanpa tidak. Itu setelah waktu itu mengancam di medsos kan, oh ini kita memantau apa sih permasalahan yang paling urgent saat ini. Banyak ada 2.000 permasalahan di seluruh Indonesia yang menonjol, kan begitu. Baik. Nah, kita klasikan lagi mana yang bermasalah. Kan sebenarnya masyarakat juga kalau dia memiliki permasalahan di medsos, khususnya menyangkut ucapan dia, chattingan dia yang mungkin menyinggung orang lain, dianggap mungkin melecehkan orang lain dan lain-lain, itu harus segera kalau merasa ada yang terancam atau harus segera melaporkan pada presiden terdekat gitu. Melapor ya. Jadi intinya dicegahnya bisanya dengan melapor para korban yang diancam ini. Tapi kalau sudah langsung didatangi kayak kasus yang terakhir di Cipinang itu hanya bisa dilakukan tindakan setelah adanya kekerasan itu in process dalam arti tidak serta-merta. Jadi mungkin saat dia chatting yang dianggap menghina sekelompok seseorang atau figur tertentu ya kan, itu kan biasanya dia langsung panen respon. Awas kamu. Nah, kalau dia merasa ada seseorang yang merasa terancam, harus segera melapor, Pak, saya pernah posting ini, saya sudah minta maaf kepada orang tersebut, tapi orang tersebut mengancam saya, mohon bantuan, Pak. Harus segera lapor ke polisi begitu. Karena memang polisi sudah punya domain juga sudah ada. Kita memiliki berbagai domain, ada multimedia .go.id, ada tribatus.co.id dan lain-lain. Dan itu bisa sebagai sarana untuk melapor juga gitu. Atau lapor langsung ke kepolisian terdekat. Baik, Mbak Yunita, catatan Anda dari koalisi anti persekusi ini seperti apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini kan semakin kian marak. Saya belum paham yang sebelum-sebelumnya yang dulu, apakah juga marak juga? Apakah yang kali ini mengalami peningkatan? Ataukah kemudian banyak yang menyebut ini kekurang tegasan dari aparat kepolisian? Kan itu ada beberapa kritik, nanti mungkin dijawab Pak Pujo. Tapi catatan dari koalisi anti persekusi sendiri seperti apa? Jadi kan kami beberapa yang marak ya akhir-akhir ini. Koalisi anti persekusi, kami mencari beberapa data. Kami menemukan setidaknya ada 52 kasus di seluruh Indonesia. 52 kasus? 52 kasus. Ini kapan rentang waktunya? Rentang waktunya dia sebenarnya sangat naik pada beberapa bulan terakhir ini, terutama di bulan Mei. Dia sangat naik. Kemudian dalam satu hari dari 52 kasus tersebut naik menjadi 59 kasus. Dalam satu hari? Kami menemukan dalam satu hari beberapa catatan. Dari 52 ke 59? 59, menambah 7 kasus. Kami melihat upaya ini adalah upaya yang sangat sistematis dan sangat meluas. Pertama, ini terjadi di setidaknya 6 kota di Indonesia. Dan kemudian dia terjadi dalam rentang waktu yang sangat begitu cepat dan waktunya pendek. Kami melihat lagi, kami mencoba menganalisa apa yang terjadi. Kami melihat ada beberapa pola yang serupa di antara seluruh kasus tersebut. Pola pertama, ada upaya untuk men-tracking beberapa pelaku yang diduga menghina ulama atau agama. Kedua, setelah di-tracking tersebut, ada upaya untuk mencari identitas orang-orang tersebut. Apakah itu alamat rumah atau alamat kantornya. Ketiga, setelah dicari, maka ada upaya untuk menyerbu orang tersebut dari beberapa akun-akun sosial. Dan sebenarnya ini mungkin bisa dicegah dari sini, tapi memang mungkin orang tersebut tidak sadar karena akun tersebut dia terpisah sendiri. Dan keempat,
ada pemberudukan di rumah dia atau di alamat kantornya orang tersebut. Dan kelima, ada ancaman kekerasan atau bahkan upaya kekerasan yang terjadi pada dia. Dan sudah langsung dilakukan kekerasan begitu ya? Saat itu juga biasanya. Dan keenam, biasanya mereka akan dibawa ke kantor polisi untuk dikenakan ancaman pidana Undang-Undang ITE atau pasal penodaan agama, pasal 156A. Dan untuk menyikapi hal ini, respons polisi sendiri sebenarnya sangat beragam. Pertama, ada yang mempersangkakan korban. Kedua, mempersangkakan korban? Ada yang mempersangkakan korban. Kedua, ada yang melihat upaya dari surat permintaan maaf, karena biasanya ada yang membuat surat permintaan maaf di hadapan polisi. Beberapa ada yang bahkan ikut juga mengintimidasi korban. Dan yang terakhir justru ada respon positif seperti kasus yang terjadi di Cipinang. Terakhir ini ya? Ya, terakhir ini polisi akhirnya memang melindungi korban. Ini yang terakhir. Memang ada beberapa respon. Bisa Anda berikan contoh di mana kasus yang mana begitu ketika korban ditersangkakan justru? Beberapa kasus kami melihat itu masih terkait yang pola yang sama? Ya, di beberapa kasus yang di pola yang sama. Jadi ada dari 59 kasus tersebut. Tapi memang sangat beragam sekali lokasinya. Kami melihat butuhnya ada upaya yang tegas daripada kepolisian untuk bisa menginvestigasi kasus ini. Kasus yang terjadi di Cipinang seharusnya menjadi contoh untuk kasus-kasus lain di mana polisi justru melindungi korban, bukan pada akhirnya mengintimidasi mereka. Baik, nanti kita masih akan bicara soal pencegahan. Tadi Pak Pujo mencontohkan harusnya orang yang sudah memanen ketika menulis statusnya di media sosial dan memanen komentar begitu ya, respon begitu di akunnya tersebut, maka kalau semuanya banyak berisi ancaman, lebih baik melaporkan kepada langsung ke kepolisian. Apakah kita sebenarnya masyarakat seperti ini mungkin belum terlalu sadar karena merasa ini kebebasan berpendapat di media sosial begitu ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Kalau sempat disampaikan oleh Mbak Yunita begitu ya, ketika banyak sekali polanya Pak disebutkan tadi, di tracking dulu, kemudian di-identify orangnya siapa yang menulis akun begitu ya. Jadi ada yang men-tracking status-status apa yang menghina tokoh tertentu, kemudian muncul, kemudian diidentifikasi siapa orang ini begitu kan, di-tracking dulu orangnya siapa yang menulis itu, diketahui alamatnya, alamat rumah, alamat kantor, kemudian diserbu, dilakukan penggerudukan bareng-bareng begitu dengan kelompok tertentu itu. Lalu kemudian adalah aksi kekerasan di sana, aksi intimidasi sampai bahkan kekerasan begitu Pak. Pola ini meningkat ya dalam satu hari ya Pak ya. Ada dari 52 sampai kemudian ke 59. Artinya dicurigai ini sistematis begitu Pak intinya Pak. Nah, ini apa yang diendus dari kepolisian terkait dengan hal yang disebut sistematis akhir-akhir ini Pak? Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa ini sistematis atau tidak. Jadi kita harus membuat alat ukur ya, alat ukur dengan mungkin secara akademis, tetapi gejala tadi dari jumlah 52 dalam sehari menjadi 57 memang kemungkinan 59. ada 59 atau 57 kasus 7, itu kemungkinan memang ada kenaikan yang drastis setelah sebulan 52 tahu-tahu dalam sehari tambah 7 kasus. Ya. Tetapi tentu saja yang tadi sampaikan kita di sini bukan sebaiknya bicara bagaimana nih upaya untuk mencegah adanya persekusi kan begitu. Iya. Jadi bukan melihat yang terjadi, tapi bagaimana berbicara mencegah itu bukan mengevaluasi yang terjadi Pak, evaluasi yang terjadi. Jangan-jangan ini memang dilakukan oleh kelompok tertentu saja yang akhir-akhir ini Pak ya. Dilakukan oleh satu kelompok tertentu saja agar tidak menjelekkan nama tokoh dari kelompok tertentu itu saja, sehingga tapi ini tersebar di berbagai wilayah, paling tidak ada 6 kota ya tadi disebutkan oleh Mbak Yunita. Nanti kami sangat berterima kasih kalau dari Mbak Yunita bisa memberikan data, jadi kita bisa melakukan klasifikasi kasus per kasus. Saya yakin kasus per kasus itu pasti permasalahannya berbeda. Si A tuh ngomong apa, si kemudian respon dari sana bagaimana dan lain-lain, itu kita harus pilah-pilah satu kasus per kasus secara detail. Itu penting sekali bahwa kita tidak langsung
melempar bahwa ini generalisir, semuanya ini adalah 100% persekusi. Mungkin ada yang bagaimana, ini nanti kita lihat secara lebih adil. Tapi kalau kita lihat dari berbagai pemberitaannya kan beberapa waktu terakhir ini dilakukan oleh memang satu kelompok tertentu yang sama, kurang lebih sama begitu Pak. Nah, apalagi kalau disebutkan tokoh yang tidak merasa tidak boleh dikritik itu adalah nama yang sama juga begitu. Betul. Nah, mungkinkah ini sebuah hal yang sistematis itu tadi jadi. Nah, ketika itu sudah diketahui maka untuk mencegahnya kan mudah begitu Pak. Betul. Jadi kita juga memonitor adanya beberapa kasus ya seperti kasus di Sumatera ya, Sumatera Barat, ibu dokter, kemudian kasus yang di Cipinang Jakarta, ini juga Cipinang yang pelakunya sudah kita amankan, malam ini sedang diperiksa dan beberapa kasus lain. Tetapi yang lain yang 52 dan lain ini kita butuh juga sebenarnya kasusnya apa kan begitu. Jadi karena memang tanpa data yang konkret kita susah untuk mengevaluasi. Karena ini jutaan miliaran informasi setiap detik berperan walaupun sudah kita lakukan framing dan identifikasi gitu. Oke. Baik, nah bicara soal pencegahan tadi sebaiknya seperti apa Mbak? Karena kan ada kemungkinan yang menyatakan bahwa ini akibat tadi polisi tidak tegas ketika orang membuat status yang juga menyinggung kelompok tertentu itu. Ya, apa yang dilakukan kelompok tertentu itu memang secara hukum salah, tetapi yang apakah mungkin bisa dibenarkan yang membuat status itu juga kemudian bisa disalahkan karena tadi kebebasan berpendapat ada batasannya begitu. Menurut pandangan Anda seperti apa? Kita harus melihat memang ada kebebasan berpendapat itu memang ada batasnya, tapi kita harus melihat apakah status yang dibuat apakah itu kritik atau apakah itu siar kebencian. Yang memang bisa dipidanakan adalah siar kebencian, di mana ketika dia berpendapat justru pada akhirnya bisa membahayakan orang lain. Itu yang perlu kita lihat kembali lagi. Tapi kalau sejauh itu adalah kebebasan berpendapat dalam konteks kritik, maka seharusnya dia tidak dipidana. Karena kita harus berhati-hati dalam kasus ini, jangan sampai kritik justru karena seseorang mengkritik sesuatu, pada akhirnya dia dipidanakan. Atau bahkan dia justru dimain hakimkan sendiri, dia justru digeruduk dan lain-lain. Ini yang memang patut menjadi catatan. Dan sebenarnya yang patut kita lihat, sesungguhnya seluruh kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini semuanya memiliki pola. Seharusnya jika kita mengikuti pola tersebut, maka upaya pencegahan maupun upaya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi itu bisa dikendalikan. Beberapa kita lihat sebelum terjadi penggerudukan ada upaya untuk mengajak orang untuk bisa menggeruduk satu tempat. Nah, itu yang bisa dicari di sana sebelum itu rata-rata seperti itu ya di beberapa rata-rata kasus seperti itu. Bahkan biasanya dalam akun-akun tertentu memang ada upaya untuk segera cari orang ini misalkan. Itu juga kian marak ya, seruan-seruan itu ya? Seruan itu terjadi sebelum adanya aksi penggebrekan itu. Dan ini yang patut untuk dicari tahu siapa saja orang-orangnya. Pak, ini kan sebenarnya cukup mengerikan Pak ya. Kita tidak bicara mungkin soal status yang ditulis adalah salah atau tidak salah, itu nanti juga adalah kewenangan kepolisian yang lain. Tetapi ketika ada seruan, ketika ada sebuah status yang mungkin mengkritisi atau mungkin bisa menyinggung juga kelompok yang lain begitu. Tapi kemudian ada seruan untuk mencari orang yang menulis status itu, lalu kemudian disebutkan nama identitasnya secara luas ke publik, kemudian digeruduk bersama-sama, ini kan menjadi orang bisa akhirnya malas kemudian ya, takut untuk berpendapat, akhirnya di mana letak demokrasinya di negara ini begitu. Nah, ini langkah kepolisian akan seperti apa? Menyisir orang-orang yang mengajak itu juga, ataukah bagaimana Pak? Mungkin dalam kasus terakhir itu mungkin bisa dipelajari juga akan menyisir orang-orang yang melakukan ajakan untuk penggerudukan itu. Jadi kalau kelompok tertentu yang memang mengajak pendukungnya untuk menyerbu orang yang mengkritik itu bisa dikenakan itu kan sudah kita amankan beberapa ya, yang termasuk yang barusan diamankan pada hari ini. Itu sudah kita amankan. Yang mengajak diamankan, yang melakukan pemukulan, yang pemukulan juga. Ini kan penganiayaan tuh, syarat bersama-sama pasal 170 KUHP. Jadi memang langsung kita amankan, termasuk saksi-saksi Pak RT-nya semua sudah kita ajak, kita undang untuk kita periksa dan kita klarifikasi permasalahan bagaimana, dan tentu saja kalau memang ada khususnya penganiayaannya yang jelas ya, rekamannya sangat jelas sekali, itu memang kasus pidana gitu. Tapi memang penting sekali untuk masyarakat tadi yang saya sampaikan bahwa
mulai dia memposting awal sehingga orang marah, kemudian mau ngajak diserbu dan lain-lain, ini kan ada proses bisa sampai 2 minggu. Tidak mungkin saya posting hari ini langsung hari ini serbu gitu. Jadi memang harus ada kesadaran daripada masyarakat bahwa kalau ada ancaman, hadirnya ada merasa terancam, itu segera untuk melapor ke kepolisian terdekat. Khususnya menyangkut ujaran-ujaran kebencian, ya, permasalahan ujaran kebencian, sara dan lain-lain. Karena ini efeknya bisa sangat luas. Tidak hanya, saya ingatkan ya, tidak hanya terhadap orang itu yang ngomong. Tetapi bisa banyak orang lain. Satu orang ngomong salah, bisa. Kalau orang itu lain langsung di generalisir orang dari kelompok ini yang melakukan, langsung dipukul rata. Ini jadi saat masyarakat tidak sensitif, kan yang sensitif tidak polisi saja. Ya, istilahnya, sini lapor. Tapi masyarakatnya diam aja, kan begitu. Masyarakat tidak sensitif, itu istilahnya sini 0, sini sangat kejar-kejar informasi dari masyarakat, kan gitu. Polisi kan tiap hari posting tuh jutaan dengan sistem kita jutaan untuk mencari informasi dari masyarakat. Masyarakat juga harus merespon aktif kalau memang ada ancaman seperti itu. Jangan sampai nanti ini dimanfaatkan oleh orang lain, bukan cuma terhadap satu orang ini ngomong, menjadi permasalahan generasi terhadap kelompok dengan kelompok gitu loh. Ini bisa terjadi namanya konflik horizontal. Itu yang polisi selalu, makanya tim dari kita tiap malam ini melakukan patroli sampai ya 1 kali 24 jam piket nih, piket patroli internet untuk memonitor miliaran percakapan itu, kan begitu, dengan mesin, dengan semua cara kita lakukan, dan kita himbau kalau ada yang... Jadi menurut Anda langkah yang jauh lebih efektif adalah kalau ada orang yang diancam karena status di media sosialnya, maka lebih baik dia yang melaporkan. Karena kalau kepolisian yang menyisir sendiri itu akan... Tentu saja, karena memang ini susah ya, karena jutaan tadi. Jutaan ini kan respon ini mungkin dia ngomong saat dia mengancamnya mungkin tidak pakai medsos, tapi mungkin pakai SMS dan lain-lain, kan begitu. Karena itu kan harus bisa. Ya kan yang berbagai sistem platform media sosial ini kan kita amati, tapi kan tidak semua percakapan kita monitor, kan begitu. Jadi ini memang harus apalagi kalau mengcapture percakapan ini kan, kalau kita tidak masuk ke dalam grup ini kan tidak bisa kita bacakan gitu. Kita kan harus diundang sana orang, betul kan? Ya kan, ke grup ini grup apa kita masuk. Kita lihat percakapan di media-media lain. Itu yang jadi kita... menurut Pak Pujo itu lebih baik orang itu melaporkan. Tapi itu menurut Anda efektif tidak? Orang apa khawatir sebenarnya kalau mau melapor kok kesannya mungkin bisa saja nggak dianggap atau mungkin nggak efektif dan sebagainya. Anda mencatatnya seperti apa? Ini karena polisi mengutarakan kendalanya ini sebenarnya. Mungkin jika memang strateginya adalah mengawasi seluruh jalur komunikasi yang di akun media sosial, mungkin itu akan jadi kesulitan besar bagi polisi karena betul. Itu sangat luas. Memang yang diperlukan adalah mencari tahu beberapa akun-akun strategis yang memang dianggap memunculkan adanya persekusi, pemilahan mengenai hal tersebut sehingga menjadi lebih terfokus. Dan yang kedua, karena kalau kita melihat seluruh akun, kami juga melihat pola, Pak, beberapa akun yang justru dipersekusi itu adalah akun palsu. Jadi dia bukan orang yang melakukan tersebut, tapi dibuat oleh orang lain yang kita tidak ketahui siapa, tapi biasanya orang tersebut berasal dari etnis atau suku tertentu atau agama tertentu. Ini yang memang harus diperhatikan. Maksudnya bagaimana dari suku tertentu, agama tertentu? Agama yang tidak minoritas, biasanya yang minoritas, maksud saya, dia tidak mayoritas. Itu maksudnya yang membuat akunnya, yang seseorang membuat orang dari akun dari etnis maupun dari agama tertentu yang minoritas, seolah-olah dia membuat status atau membuat postingan yang dianggap menghina ulama atau agama, tapi ternyata tidak ditemukan bahwa itu adalah akun asli orang tersebut. Yang kedua, kita agak kesulitan untuk menemukan berapa. Jadi itu mendompleng akun orang lain, begitu maksudnya? Mereka biasanya membuat akun palsu justru. Membuat akun palsu mengatasnamakan orang tersebut. Orang tersebut, ya, gitu ya. Ada beberapa pola seperti itu. Itu mungkin akan jadi tambahan kesulitan lagi kalau semua akun justru diperhatikan. Dan yang kedua, beberapa pola lainnya yang kami lihat, jangka waktu antara postingan dengan
dengan persekusi itu begitu itu tidak jelas. Pertama ada yang tidak jelas maksudnya hanya dalam beberapa hari, biasanya ada yang beberapa hari, tapi ada kalau kita lihat dari beberapa akun yang mengajak untuk persekusi orang-orang, tidak jelas berapa kapan dia memposting hal tersebut. Kadang yang kita lihat 3 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, tapi tanggalnya apakah 2 minggu sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu tidak diketahui. Tapi memang ketika seseorang mencari bantuan pada akhirnya, memang orang tidak aware untuk dan akhirnya mencari bantuan, respon polisi memang masih sangat beragam sekali, Pak. Memang ada yang positif seperti kasus Cipinang, tapi mayoritas justru ikut serta. Mungkin kalau Cipinang karena viral ya, ada video kekerasannya dan lain sebagainya, sehingga polisi di situ bisa langsung mengambil langkah. Tapi kalau yang tidak terdokumentasi melalui video itu yang akan susah begitu ya, Yunita ya? Tidak terdokumentasi video secara publik. Ya, yang penggerudukannya itu penyiksaannya tadi misalnya kalau kita lihat seperti kalau Cipinang kan terlihat di situ, sehingga mungkin polisi langsung masuk ke sana kan. Tapi kalau mungkin tidak terdokumentasi bagaimana dia digeruduk, bagaimana dia diserbu oleh kelompok tertentu tadi, itu kan akan menjadi kesulitan. Dalam beberapa kasus justru setelah digeruduk, mereka justru dibawa ke polisi. Antara polisi akhirnya ikut mempersangkakan tadi polanya, atau dia justru melihat adanya surat permintaan maaf tersebut. Tapi seharusnya ketika orang-orang mempersekusi itu datang melihat dan telah terjadi penganiayaan dalamnya, seharusnya polisi juga bisa melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Baik, Pak, rata-rata juga ada yang menarik disampaikan tadi, mempersekusi itu membawa orang yang dipersekusi tadi ke kantor kepolisian, Pak, sebenarnya. Jadi ini seolah-olah kayak sebenarnya mereka datang membantu kepolisian, tapi sebenarnya mereka juga melakukan tindakan intimidasi, melakukan kekerasan juga di sana. Nah, apakah yang kemudian nanti misalnya ada suatu kasus gitu yang ketika sekelompok orang mempersekusi orang tertentu begitu ya, kemudian dibawa ke kepolisian, maka orang yang membawa ini juga bisa dipidana langsung, Pak, saat itu, Pak? Nah, jadi begini, kalau kita melihat struktur pidana kita, struktur hukum acara pidana kita, memang kan orang ini kan ada yang pelapor, ya kan? Nah, ini kan ada namanya tertangkap tangan dan lain-lain ya. Tetapi kalau dalam masalah media sosial dan lain-lain, ini saya sampaikan dari masyarakat, tidak boleh, tidak perlu untuk langsung mengambil orangnya, begitu ya. Karena kita khawatirkan yang terjadi adalah adanya masalah baru. Dari pertama umumnya masalah penghinaan terhadap seseorang. Karena kita tahu rumahnya, kita datang sendiri, kita pukul, baru kita bawa. Jadi masalah awalnya adalah masalah penghinaan, ya kan? Jadi masalah penganiayaan. Jadi masalah 110 penganiayaan terhadap satu orang oleh sekelompok orang. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi saya sampaikan dari masyarakat pada kesempatan ini, tolong jika memang ada permasalahan, dia merasa dihina sukunya, agamanya, itu lapor aja polisi kalau tahu orangnya, jangan langsung datang, pukul, baru bawa ke polisi. Apakah ini bisa diartikan bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap kepolisian misalnya, Pak? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ini kan fenomena persekusi ini tidak hanya ada di Indonesia saja, kan begitu. Dengan adanya dunia medsos, ya, dunia medsos yang makin menguat ini, kemudian kebebasan berbicara, kemudian sekarang kan media ini kan menjadi pilar demokrasi kelima, kan begitu ya. Jadi ya antara bebasnya, ini kan memang kita berusaha untuk mensikapi ini dengan cara yang benar, kan begitu. Khususnya dengan fenomena baru. Kan dulu kan orang nggak ngerti itu namanya medsos. Dianggapnya ini mungkin anak kecil bisa ngomong, asal ngomong, kirain ngomong ini nggak bisa nyinggung mana-mana. Anak 15 tahun, 14 tahun. Bisa terjadi pada anak saya, bisa terjadi mungkin anaknya Mas yang baru SD. Nggak ngerti bahwa masalah ini bisa menyinggung orang banyak. Begitu dilihat, loh, ternyata anak kecil, kan gitu. Ini bisa terjadi. Jadi memang dengan adanya ini bisa menjadi orang bilangnya gegar teknologi. Ini menjadi masalah yang harus kita sikapi bersama juga. Baik, ini maraknya persekusi ini kira-kira sudah masuk dalam tahap darurat tidak menurut Pak Yudhita? Nanti kita akan ulas lebih lanjut ya. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali.
Baik, kita akan berbicara sekarang tentang apakah fenomena persekusi ini memang sudah masuk tahap darurat atau tidak. Mbak Yunita, catatan bersama teman-teman anti persekusi tadi seperti apa kira-kira? Apakah memang ini semakin marak, kemudian masuk dalam tahap darurat, ataukah ini hanya case tertentu saja begitu? Menurut kami ini adalah suatu indikasi suatu keadaan yang sangat parah jika memang terus dibiarkan begitu saja. Indikasi bisa menuju ke darurat? Iya, karena memang dalam beberapa kasus kejahatan yang sifatnya meluas dan juga sistematis dan yang dibiarkan begitu saja itu bisa menyebabkan justru kejahatan internasional yang begitu luas. Dimulai dari kejahatan-kejahatan yang besar seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu meluas terjadi, itu diakibatkan dari tidak adanya upaya yang serius terhadap hal-hal yang terjadi pada saat ini. Hal yang kecil-kecil situ ketika dibiarkan dan terkesan mungkin tidak ditangani secara serius, maka bisa terjadi hal-hal yang besar kemudian. Maksudnya seperti itu ya? Ya, bisa menjadi konflik yang sangat besar. Sebenarnya dari indikasi adanya upaya yang meluas dari terjadi di 6 provinsi atau 6 kota ini, dan juga sistematis dengan pola yang sama, dengan rentang waktu yang sangat singkat, ini masih bisa ditindaklanjuti. Tapi jika memang ini tidak terjadi dan ini semakin besar, justru ini akan sangat bahaya bagi Indonesia ke depannya. Jadi kami melihat bahwa upaya yang benar-benar serius ini harus benar-benar dilanjutkan. Baik, tapi tadi kita kan sempat berbicara bahwa di satu sisi orang yang melakukan penggerudukan, main hakim lah intinya begitu, main hakim sendiri begitu. Itu yang kita soroti sekarang ini, yang juga sangat berbahaya kalau kejadiannya, frekuensinya itu terjadi meningkat gitu ya. Bisa menuju ke arah darurat. Tapi di sisi lain kan juga ada tadi soal bagaimana orang berbicara agar tidak sembarangan di media sosial, karena media sosial ini mindsetnya itu bukan pribadi sebenarnya, itu sudah bisa ke ranah publik begitu. Menurut Anda dari koalisi anti persekusi itu, ini menjadi catatan penting juga tidak yang hal ini? Mengenai kebebasan berpendapat, memang kita harus tetap menjamin kebebasan hak berpendapat, tapi memang ada batas-batas daripada kebebasan berpendapat tersebut. Jadi memang harus dilihat sekali lagi apakah yang diberitakan atau yang menjadi postingan itu, apakah itu termasuk tindak pidana atau tidak. Memang harus ada unsur-unsurnya. Apakah ini hanya sebatas kritik atau ini sudah sampai pada tindak pidana, misalkan seperti siar kebencian yang pada akhirnya menimbulkan tindak pidana yang lebih besar. Memang harus dilihat sekali lagi terhadap hal dari itu. Berbagai kasus yang orang-orang yang dikatakanlah sekarang ini menjadi korban persekusi itu, apakah postingan mereka sebenarnya merupakan melanggar kebebasan batas kebebasan berpendapat itu sendiri? Memang mayoritas daripada isi postingan yang kami temukan, mayoritas memang mengkritik dari tokoh tertentu atau ulama tertentu, daripada suatu kelompok tertentu. Apakah itu benar ataukah itu bisa mencapai pada tindak pidana tertentu? Memang itu kita harus lihat apakah pendapat tersebut pada akhirnya menimbulkan tindak pidana baru, atau apakah hal tersebut merupakan pendapat daripada atau pandangan teman-teman koalisi anti persekusi itu masuk pada siar kebencian tidak, yang seperti yang tadi sempat kalau siar kebencian tidak, tapi bahwa memang beberapa isi postingan ada yang sangat provokatif, ada beberapa postingan yang memang hanya merupakan kritik, mayoritas merupakan kritik. Mayoritas merupakan kritik. Bagaimana Pak Anda melihat ini Pak? Kalau kita bisa berusaha untuk menyeimbangkan ini, di satu sisi kalau melakukan main hakim sendiri ya pidana, tapi di sisi lain yang ngomong sembarangan dan bisa menyinggung, menyebabkan perpecahan, siar kebencian dan lain sebagainya juga harus ditindak begitu Pak. Nah, kalau saya kembali saja ke apa yang tertulis di dalam hukum ya, undang-undang. Jadi kita mengacu kalau kebiasaan berbicara di muka umum itu mengacu pada 2 undang-undang. Yang pertama karena kalau kita menganggap bahwa medsos ini adalah domain publik, itu tentu saja kita mengacu bahwa untuk berbicara di muka umum itu harus ada yang asas manfaat. Ya, yang 2 adalah kehati-hatian. Ya kan, kemudian memiliki itikat baik kan itu. Yang keempat adalah adanya kebebasan yang terkontrol. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa ini kebebasan bicara ini adalah persis bisa diterapkan seperti Undang-Undang 998 ini, bahwa dia harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga moral dan etika. Nggak boleh, kamu brengsek ini, kamu nggak boleh. Itu harus sangat harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian mentaati hukum dan perundang-undangan dan menghormati keamanan ketertiban umum. Ini yang sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa hukum adalah panglima. Jadi tidak boleh orang itu mengambil hukum di tangan sendiri.
kan begitu. Karena dia mengambil hukum di tangan sendiri, yang terjadi adalah anarki. Nanti terjadi adalah itu tindak konflik pidana yang lain horizontal. lagi, begitu ya. Bisa terjadi konflik horizontal. Oke, baik, kita lihat nanti bagaimana perkembangan kasus ini. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa seperti menimpa di Cipinang, kemudian menimpa seorang ibu yang juga merupakan dokter di Sumatera Barat, tidak terjadi lagi. Pak, bisa ya Pak Pujo dari kepolisian akan menghalau ini Pak ya? Bisa, itu kita akan melakukan upaya-upaya. Karena ini orang sudah mulai khawatir, ntar saya nulis, sebenarnya nulisnya juga biasa-biasa aja, tiba-tiba digeruduk orang begitu kan. Kan tetap aja Pak, satu orang kalah dengan banyak orang begitu. Ya, betul kali. Nah, kita melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk yang pertama melakukan upaya pendidikan, dua adalah pencegahan, yang ketiga adalah penindakan jika terjadi permasalahan pidana. Catatan penutup Anda seperti apa Mbak Yunita? Agar ini tidak kemudian terjadi lagi. Apakah juga menghimbau mereka yang kemudian mengkritik dan lain sebagainya di media sosial, atau seruan bijak lah menggunakan media sosial juga begitu? Memang pertama dari kami sendiri sebenarnya ada kesulitan dalam penegakan hukum. Apa definisi antara kritik maupun kebebasan berpendapat, apa yang harus masih dianggap wajar atau tidak? Definisi itu tidak ada. Sehingga ketika seseorang menganggap kritik, apakah ini akan menodai suatu agama atau bukan? Ini yang menjadi perdebatan. Oleh karena itu pasal-pasal yang sifatnya karet itu yang digunakan untuk mempersekusi orang. Yang kedua, ya kami melihat memang kami berharap masyarakat luas tidak juga menyebarkan siar kebencian atau kepada orang-orang. Dan yang ketiga yang kami harapkan, dan ini yang paling serius, kami mengharapkan adanya upaya atau investigasi serius dari Polisi Republik Indonesia untuk benar-benar mengatasi hal ini, karena memang jika dibiarkan ini akan menjadi kejahatan yang sangat serius terjadi di Indonesia. Inilah awal mula kejahatan yang sangat serius terjadi kalau ini dibiarkan begitu. Karena ini sudah meluas dan sistematis. Baik, terima kasih Pak Pujo, terima kasih Mbak Yunita atas ulasannya pada malam hari ini. Kita berharap kejadian seperti di Cipinang dan juga Sumatera Barat tidak terjadi lagi. Dan intinya tetap bisa berpendapat secara bebas, tapi kita harus tahu juga batasan-batasannya. Karena kalau melanggar batasan-batasan itu, maka kebebasan berpendapat orang lain lah yang dilanggar. Begitu ya. Terima kasih Mbak Yudita, terima kasih Pak Pujo sekali lagi. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.